Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI bersepakat dan menandatangani kerjasama implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, termasuk di dalamnya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang kerap menimpa pekerja migran Indonesia atau PMI. Kerjasama ini dituangkan dalam Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MOU) yang ditandatangani oleh Rektor UIN Jakarta, Profesor Asep Saifuddin Jahar, dan Kepala BP2MI Beni Ramdhani di Gedung Auditorium Harun Nasution, Kampus 1 UIN Jakarta pada Rabu 10 Juli 2024. Penandatanganan MOU juga dirangkaikan dengan kuliah umum Kepala BP2MI Beni Ramdhani dengan tema Peningkatan Kualitas Pekerja Migran Indonesia berbasis pengabdian masyarakat dan peran perguruan tinggi, serta pelepasan 5.500 mahasiswa kuliah kerja nyata KKN 2024 UIN Jakarta ke berbagai daerah dan sejumlah negara di luar negeri. MOU ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani atau 10 Juli 2024 hingga 10 Juli 2029. Kepala BP2MI Beni Ramdhani menyatakan, seringkali pekerja migran Indonesia mengalami sejumlah permasalahan termasuk dalam bentuk praktik penempatan yang dikendalikan para sindikat dan mafia. Beni berujar, praktik seperti ini merupakan kejahatan internasional dan sindikatnya tidak hanya di Indonesia, tapi juga ada di negara-negara penempatan. Selain itu, tutur Beni, beberapa waktu lalu terjadi kasus dugaan penyimpangan kerja paruh waktu atau fire and job yang dilakukan sekitar 1047 mahasiswa Indonesia di Jerman. Bagi Beni, perguruan tinggi termasuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki peran penting dalam mengatasi sejumlah permasalahan yang menimpa PMI, melawan praktik penempatan PMI yang dikendalikan para sindikat dan mafia, melakukan sosialisasi pencegahan penempatan ilegal PMI, hingga menyiapkan mahasiswa atau lulusan yang tidak melakukan fire and job di negara tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Bapak Beni Ramdhani, beserta para pejabat tinggi madya dan pejabat tinggi pratama. Yang saya hormati Ibu Ketua LP2M Profesor Amelia Fauzia beserta jajaran Kapus, dan I just want to welcome you from, I don't know exactly from England or from where that you have come here. Thank you very much for coming and engage in our university, serta adik-adik sekalian yang saya cintai. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, pada pagi hari ini kita berada di sini dalam rangka pembekalan, sosialisasi, dan juga persiapan untuk KKN. Tentu ini hal yang penting dan kita selalu bagaimana perlu menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik dan bapak-bapak dan ibu sekalian yang berbahagia, hal yang penting yang menjadi poin kali ini yaitu dua hal. Kita hadir bekerja sama dengan BP2MI untuk tentu nantinya pengembangan KKN luar negeri yang kita bisa berinteraksi dan juga menyampaikan pandangan-pandangan kepada para pekerja migran di luar negeri.
Dan ini penting, kenapa? Karena kalian tentu nanti akan belajar dan sharing dengan pekerja migran. Itu hal yang pertama. Yang kedua, tentu kalian akan melakukan kuliah kerja nyata di Indonesia, di beberapa daerah yang saya harapkan adalah suatu kesiapan mental, di mana kalian akan berkolaborasi dan juga berbagi pengalaman dan pengetahuan. UIN adalah menjadi simbol yang kalian bawa, yang kalian diseminasikan dan kalian interaksikan dengan masyarakat. Dan nanti kita akan belajar dengan BP2MI bagaimana tentang teknik-teknik atau tugas-tugas kerjasama dan advokasi di sana, sehingga kalian bisa mengajari anak-anak pekerja migran atau mungkin pekerja migran itu sendiri dalam skill-skill tertentu, pengetahuan-pengetahuan tertentu, baik itu keislaman ataupun pengetahuan umum lainnya. Sekali lagi selamat, sukses selalu, jaga kesehatan dan jaga segalanya. Dan saya buka, dan mari kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadanallah wa iyyakum ila siratil mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya bersyukur dan bahkan berterima kasih, satu kehormatan pagi ini saya bisa mengisi kuliah umum undangan dari Universitas Negeri atau UIN Syarif Hidayatullah. Terima kasih Pak Rektor, terima kasih para Wakil Rektor dan juga seluruh sivitas akademika. Yang terhormat Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Profesor Asep Saifuddin Jahar, PhD, kita berikan tepuk tangan dan aplaus untuk Bapak Rektor. Saya tidak menyebutkan lagi satu persatu para pimpinan, Wakil Rektor, dan juga tentu dari PPM dan seluruh sivitas akademika yang hadir. Saya ingin memperkenalkan diri dan juga tim beserta rombongan yang hadir, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan dan kawan-kawan mahasiswa. Hadir mendampingi saya Deputi Pelindungan dan Penempatan Kawasan Eropa Timur Tengah, Irjen Polisi Ketut Wardana. Beliau bintang 2 aktif dari Mabes Polri, yang saya minta ke Pak Kapolri untuk membantu saya dalam melaksanakan tugas-tugas BP2MI. Hadir juga Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia Afrika, Bapak Larso Simbolon. Ya. Beliau dari Kemlu, tugas terakhir sebagai Wakil Duta Besar Rusia. Kemudian para direktur hadir, para pejabat eselon 2, ada Pak Anas, ini teman baiknya Pak Rektor. Ya. Ada Ibu Serulina, nah, ini Ibu Serulina yang menangani penempatan G2G ya, ke Korea dan juga ke Jepang. Dan ada Pak Alam ya, dan Pak Firman ya, dan Pak Hengki sebagai staf khusus ya. Pak Rektor, seluruh pimpinan universitas dan juga kawan-kawan mahasiswa. Awalnya ada kegembiraan yang berlebihan saat saya mendapatkan undangan. Karena yang mengundang kampus, saya pikir saya mau diajak ikut demo gitu ya. Karena demo mahasiswa ini kan udah agak sepi ya. Padahal problem kebangsaan kita, problem kerakyatan kita cukup luar biasa. Ada masalah ratusan triliun food estate yang entah kemana uangnya hilang, dan proyeknya juga entah berantah tidak jalan. Ada persoalan ketua KPU terakhir yang sangat tragis ya, termasuk bagi kemanusiaan. Ada anggaran BTS ya, yang juga itu dikorupsi oleh para koruptor di Republik ini ya. Termasuk ya, ada 1000 anggota DPR yang ikut terlibat judi online, dan mahasiswa adem ayem dan diam-diam aja hingga hari ini. Jadi saya pikir saya mau diajak demo, saya udah bergembira, saya senang bahwa ada masalah ya di Republik ini, dan mahasiswa itu biasa ya dengan predikat
Ya. Agen perubahan itu kan selalu mengambil posisi di depan. Tapi nggak apa-apa lah kalau kali ini kuliah umum, kali aja undangan berikut saya untuk bersama-sama demo dengan para mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, insya Allah. Materinya panjang, tapi saya ingin persingkat saja karena waktu ya nanti saya juga tidak bisa sampai selesai. Izin Pak Rektor, nanti akan jadi narasumber Pak dua deputi ya, Pak Irjen Ketut, Pak Ratso Simbolon dan Ibu Serulina Tarigan. Saya ingin memulai dengan tantangan. Saya tahu persis, saya sadar persis saya ada di kampus. Saya ingin kita berdialektik ya, dan tentu pertanyaan-pertanyaan kritis yang harus saya kedepankan lebih awal sebagai pengantar dari kuliah umum ini. Kita lihat slide yang disediakan oleh panitia, bisa ditampilkan Mas? Di layar ini bisa nggak ya, layar tengahnya? Ya, oke, next. Ada 11 problem yang dihadapi oleh pekerja migran kita dan tanggung jawabnya itu ada di negara. Kita akan uji nanti sejauh mana negara hadir ya, kemudian negara bertanggung jawab atas masalah-masalah yang dihadapi oleh para pekerja migran. Next. Nah, ini ya. Saya dilantik oleh Presiden tanggal 15 April 2020. Saya mencoba cepat belajar dan ternyata ada 3 kejahatan yang selama ini dihadapi oleh PMI dan negara abai. Aneh juga ya, saya pejabat negara kok melakukan kritik pada negara. Ya nggak apa-apa, emangnya negara ini sempurna? Emangnya pemerintahan ini sempurna? Enggak. Tidak ada pemerintahan yang sempurna, rejim ke rejim berganti karena kesempurnaan hanya milik Allah. Sederhana sebetulnya. Ya. Kejahatan penempatan ilegal terhadap pekerja migran. Pak Rektor, Bapak Ibu, pimpinan UIN Syarif Hidayatullah dan kawan-kawan pekerja. Problem bangsa ini terkait pekerja migran Indonesia atau dulu yang disebut tenaga kerja Indonesia adalah ya, praktek penempatan yang dikendalikan oleh para sindikat dan mafia. Dan ini adalah kejahatan internasional yang tidak hanya sindikatnya ada di Indonesia tapi juga ada di negara-negara penempatan. Ini praktek yang berlangsung lama, praktek yang korbannya sudah banyak berjatuhan, tapi kritik saya adalah negara abai, negara tidak hadir, dan bahkan negara takluk melawan para sindikat dan mafia perdagangan orang. Itu yang membuat saya kesel, dongkol ya. Padahal kita ini adalah negara besar, kita punya undang-undang yang sangat kuat, strong regulated, tentang pencegahan TPPO, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, nanti bisa dibaca oleh kawan-kawan mahasiswa. Dan kita punya Perpres Nomor 22 Tahun 2021, ditandatangani oleh Presiden. Perpres tentang penanganan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Dan ini tumpul, dan ini tidak efektif bekerja di lapangan. Kira-kira kenapa praktek penempatan ilegal ini masih terus berjalan? Ya, ini adik-adik mahasiswa harus catat. Kenapa anak-anak bangsa terus dieksploitasi dan menjadi korban perdagangan manusia? Ini adalah bisnis kotor, bisnis haram yang perputaran uangnya sangat besar. Yang karena itulah kenapa para sindikat dan mafia sulit disentuh oleh hukum, karena mereka dibackingi oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan di negara ini. Hello, di mana mahasiswa gitu kan? Ada kaum perempuan, 80% korban perdagangan manusia. Anak-anak bangsa yang diperjualbelikan ke negara penempatan itu adalah kaum perempuan. Jadi kalau aktivis perempuan, mereka yang menyandang gelar mahasiswa atau mahasiswi, tidak peduli, tidak care terhadap masalah ini, izin Pak Rektor, berarti ada sesuatu yang keliru pada diri kita. Maaf dengan segala hormat. Belum dilanjut, dibantu aja sama tim kita boleh nggak ya untuk supaya ini ya belum masuk ke sini materinya Mas yang tadi Mas yang pertama Mas, bukan yang kedua, bukan maju. Nah ini ya
Jadi kalau ditanya siapa yang dimaksud mereka yang memiliki atributif kekuasaan, yang terlibat dalam bisnis kotor, bisnis haram perdagangan orang. Kenapa sulit disentuh para bandarnya? Karena mereka dibackingi oknum TNI, oknum Polri, oknum kementerian lembaga, dan juga ada orang-orang brengsek di lembaga yang saya pimpin. Ya, saya ingin terbuka dan fair menyampaikan ini ke publik. Masalahnya kalau masalah di internal saya menjadi tanggung jawab saya. Tapi kalau oknum brengsek itu ada di kelembagaan lain, maka menjadi tanggung jawab pimpinan dari kelembagaan itu. Please, come on, ini masalah yang sangat serius. Ini butuh ya, kacamata batin kita untuk berani menyatakan bahwa ini masalah kita, bukan masalah mereka. Ini masalah kita. 80% korban perdagangan orang adalah kaum perempuan. Dan dari bisnis ini mereka mengambil keuntungan yang sangat besar, dan seolah-olah mereka memiliki kekuatan yang tidak disentuh oleh hukum negara kita. Kalau kita sedang hidup di sebuah negara hukum, ya, karena kita bukan negara kekuasaan, Indonesia adalah Rektorat negara hukum, maka sebetulnya kita harus menjadi orang yang malu ketika hukum tidak berdaya dan kalah ya oleh para mafia dan sindikat, termasuk kalah oleh para koruptor di Republik ini misalnya. Kita lihat nanti angka-angkanya, ya pasti kawan-kawan mahasiswa akan kaget. Kejahatan kedua adalah ijon rente. Bapak Ibu, orang mau bekerja ke luar negeri itu dijamin oleh konstitusi kita, pasal 27 Undang-Undang Dasar 45. Setiap warga negara atau tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak. Tapi kenapa ketika orang ingin mendapatkan pekerjaan ke luar negeri, negara gagal memberikan fasilitasi modal sebelum mereka bekerja, yang akhirnya mereka menjual harta kekayaan mereka dan juga meminjam uang ke rentenir dengan bunga yang sangat tinggi. Negara gagal. Ini kita potret problemnya. Dan ketiga adalah kejahatan-kejahatan atas perlakuan tidak hormat. Kalau bicara TKI selalu mindset para penyelenggara negara, publik bahkan sebagian banyak orang menganggap buruk, menganggap kelas rendahan, melihat dengan sebelah mata. Saya katakan, jika Anda memiliki mindset seperti itu, saya berani katakan Anda keliru. Saya ingin menyampaikan sesungguhnya siapa sesungguhnya TKI dan siapa sesungguhnya para pekerja migran Indonesia. Pasti akan kaget. Nanti di slide berikut. Next. Saya berani mengatakan begitu jahat negara ini kepada anak bangsanya sendiri, mereka yang disebut pekerja migran Indonesia. Kalau lihat nomenklatur di peraturan perundang-undangan di negara ini, selalu menggunakan diksi bisnis proses, termasuk ketika pertama kali saya masuk di BP2MI. Anda bisa bayangkan, negara menganggap bahwa penempatan pekerja sebagai bisnis. Saya katakan negara jahat karena negara menggunakan diksi ini untuk penempatan pekerja kita ke negara-negara penempatan yang menjadi hak konstitusional mereka. Saya masuk BP2MI, kata bisnis proses saya ganti dengan alur proses. Jadi negara tidak boleh menganggap penempatan pekerja sebagai bisnis. Itu adalah kejahatan negara. Kedua, PMI yang di luar negeri yang dipulangkan karena masalah konsuler, keimigrasian, overstay, kemudian dia menjadi deportan. PMI yang meninggal kemudian dikembalikan ke tanah air, PMI yang sakit kemudian dipulangkan ke Indonesia. Negara menggunakan istilah PMI bermasalah. Ini kejahatan kedua negara kepada anak bangsanya. Padahal mereka berangkat ke luar negeri itu sebagai korban dari kejahatan sindikat penempatan ilegal. Maka tidak boleh PMI diposisikan sebagai pihak yang bersalah atas kondisi yang dialami ketika mereka berada di luar negeri, terlanjur berada di luar negeri, terlanjur berangkat secara ilegal karena mereka sesungguhnya adalah korban. Sehingga di BP2MI, PMI bermasalah kita ganti dengan PMI terkendala. Ber dan ter dari sudut pandang bahasa Indonesia itu sangat memiliki makna yang berbeda. Kalau ter dia adalah korban. Yang ketiga, di beberapa peraturan perundang-undangan kita lihat tentang diksi yang digunakan oleh negara, pasar kerja. Bisa dilihat KBBI
Pasar itu tempat pertemuan penjual dan pembeli, sederhananya. Bagaimana negara bisa mengatakan urusan penempatan pekerja ya, dengan menggunakan istilah pasar kerja? Ini kejahatan ketiga negara. Maka pasar kerja kita ganti dengan peluang kerja. Kalau kita berangkat dari masalah, kalau kita berangkat dari negara melakukan kejahatan kepada anak bangsanya, pekerja migran Indonesia, maka bagaimana sesungguhnya negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan? Ini nggak nyambung, ya. Sehingga kita harus berani melakukan kritik kepada negara, kritik kepada pemerintahan, kritik kepada sistem, dan itu harusnya mahasiswa yang ada di bagian terdepan. Nanti jangan-jangan kepala badannya lebih berani daripada mahasiswanya misalnya. Makanya nanti diundang kalau ada demo ya, kapan saya ikut menjadi bagian ya, dipinjemin jas alma maternya juga nggak apa-apa, itu kebanggaan bagi saya ya. Next, ini saya ingin tampilkan potret kejahatan kemanusiaan dan resiko yang dialami oleh anak-anak bangsa kita ya, yang menjadi korban penempatan ilegal. Kalau anak-anak bangsa diperjualbelikan dan menjadi korban TPPO, mereka akan mengalami satu, ya, kekerasan fisik, kekerasan seksual tidak sedikit, dan banyak yang mengalami perkosaan dari majikan. Eksploitasi waktu kerja, dipekerjakan 20 jam, diputuskan hubungan kerja secara sepihak karena memang tidak pernah ada perjanjian kerja bagi mereka yang berangkat tidak resmi, dan bahkan juga ya kadang tidak dibayar gajinya atau gajinya jauh dari standar. Dan bagi pemberi kerja itu hal normal karena dia tidak pernah diikat oleh perjanjian kerja dan dia tidak akan mengalami resiko hukum karena tidak ada hitam di atas putih antara pemberi kerja dan yang dipekerjakan. Ini makanya kerjasama dengan UIN saya harapkan ke depan adalah termasuk kerjasama untuk melakukan sosialisasi yang masif ke tengah-tengah masyarakat, ke kampung-kampung pekerja migran, agar mereka kita yakinkan punya hak bekerja di luar negeri, kita yakinkan negara memfasilitasi, tapi kita juga harus mengedukasi bahwa mereka berbahaya ketika menempuh bekerja secara tidak resmi. Ini resikonya. Slide berikutnya pasti akan mengagetkan Bapak Ibu sekalian, kita lihat ya. Nah, kalau yang berangkat tidak resmi itu modusnya seperti apa? Anda berangkat resmi, pasti Anda mengantongi visa kerja. Anda berangkat ilegal, tidak mungkin Anda mengantongi visa kerja, karena visa kerja hanya untuk pekerja resmi. Modusnya adalah menggunakan visa umroh, modusnya menggunakan visa ziarah, modusnya menggunakan visa turis dan wisata. Sayangnya kepala desa kita tidak sedikit atau banyak yang terlibat mengeluarkan surat keterangan desa untuk warganya berangkat dengan modus umroh, ziarah, ya, ataupun wisata. Padahal kepala desa tahu persis kondisi ekonominya seperti apa. Apa iya dia akan berwisata misalnya ke Malaysia, ke Jepang, ke Hong Kong, ke Taiwan? Visa ini digunakan hanya untuk keluar di Indonesia dan setelah itu tidak kembali, dan mereka bekerja di sana, statusnya unprosedural, ilegal, dengan resiko-resiko yang saya sampaikan tadi. Next. Ini jalur-jalur tikus ya. Kita sudah tahu kalau recruiting daerahnya NTB, kita tahu dia akan bekerja di Malaysia. Ya. Dan Arab Saudi. Kalau mau ke Malaysia, ke Arab Saudi, dia harus transit kemana sebelum keluar dari wilayah NKRI? Apakah darat, apakah laut, ataukah PLBN, pos lintas batas negara? Kita punya data semua. Next. Jalur penerbangan udara ke Timur Tengah kita tahu persis. Ya. Next. Mari kita lihat. Korban itu sudah banyak berjatuhan. 4 tahun saya memimpin, tahun 2020 hingga tanggal 27 Juni 2024 sudah 110.000 anak bangsa yang dideportasi kembali ke Indonesia. Dan mereka rata-rata datang ke Indonesia tidak memiliki apapun kecuali hanya baju di tangan, baju di badan. Padahal dulu waktu berangkat rapi, bawa koper gitu ya, punya mimpi yang indah, dilepas ya dengan acara syukuran keluarga, masya Allah. Pulang pakai kaos, itu pun disumbangkan oleh perwakilan Kemlu misalnya. Turun dari pesawat kadangkala hanya pakai sendal jepit.
Koper sudah tidak ada, yang di bawah hanya tas plastik, isinya roti 2 potong dan 1 botol aqua. Ini potret yang sangat serius yang dialami oleh pekerja migran kita. 80% adalah perempuan, ibu-ibu. Next. Kalau tadi yang deportasi, maka kita lihat angka yang sakit, yang dipulangkan dalam kondisi sakit, depresi ringan, depresi berat, hilang ingatan, ya, cacat secara fisik. Tidak sedikit mereka yang mengalami penganiayaan, perkosaan, kekerasan fisik, ya, atau karena makanan dan minuman yang disediakan oleh majikan yang tidak layak. Ini dialami oleh yang saya katakan tadi, ilegal. Nanti jangan-jangan kalau saya tampilkan semua ini, adik-adik udah takut untuk jadi pekerja migran. Ini yang ilegal. Nanti kita akan masuk ke yang resmi, seperti apa sih perlakuan negara hari ini. Oke, kita lihat. Yang meninggal selama 4 tahun, 2.570. Artinya 2-3 peti jenazah masuk ke Indonesia setiap harinya. Kalau lihat literatur atau referensi media, NTT itu provinsi paling tinggi. Dalam 1 tahun tidak kurang dari 100 jenazah. Nusa Tenggara Timur. Ya. Tapi negara ini baik ya, dipulangkan oleh negara dari luar negeri, dibiayai negara, walaupun ilegal. Kemudian tiba di Indonesia, kami jemput petugas BP2MI dengan ambulan, dan kami antar sampai di rumah keluarga korban, dimanapun di ujung belahan Republik ini. Karena negara tidak boleh mendikotomis. Ketika warga negara kita ada di luar negeri, tidak boleh mendikotomis apakah dulu dia berangkat ilegal atau tidak legal. Negara memastikan bahwa dia warga negara Indonesia yang harus mendapatkan perlindungan. Kalaupun dia dulu ilegal, negara memiliki tanggung jawab. Kesalahan negara kenapa tidak mampu melakukan pencegahan anak-anak bangsanya ke luar negeri menjadi korban penempatan tidak resmi. Next. Berapa sih jumlah ya pekerja kita di luar negeri? Pasti ada yang kaget nih. World Bank dulu sudah merilis ada 9 juta orang Indonesia bekerja di luar negeri. Dirilis World Bank, lembaga internasional yang risetnya pasti kita tidak ragukan, 9 juta. Tapi di tahun itu kita tracing berapa sih sesungguhnya orang Indonesia yang bekerja resmi di luar negeri? Hanya 3.663.000 sekian. Artinya ada dispute angka sebanyak 54 juta. Di tahun 2017 World Bank sudah memberikan alarm bahwa ada 5,4 juta orang Indonesia di luar negeri yang diduga mereka berangkat secara ilegal dan korban tindak pidana perdagangan orang. Please come on, negara di mana? Padahal World Bank sudah mengingatkan tahun 2017. Apa langkah-langkah negara untuk menyatakan perang melawan sindikat penempatan ilegal? Di mana posisi negara untuk mengatakan bahwa negara tidak boleh kalah, negara hadir melawan sindikat penempatan ilegal? Di mana negara harus mengatakan bahwa hukum positif negara tidak boleh dikalahkan oleh hukum rimba yang diciptakan oleh mafia? Negara lalai, negara abai, dan melakukan pembiaran dengan waktu yang sangat-sangat lama. Next. Sejarah migrasi sebetulnya bukan hal baru, sudah dimulai di masa Hindia Belanda. Orang-orang Indonesia dulu dibawa, tapi statusnya waktu itu sebagai kuli kontrak. Kemudian ya, masuk ke Orde Baru tahun 1960 ya. Kemudian di Orde Baru 1970 itu ada program AKAD dan AKAN, antar kerja antar daerah dan antar kerja ya antar negara. Reformasi 2024 kita punya Undang-Undang 39 2024. Penempatan ditata, diatur dan dalam kendali negara. Bahkan negara memiliki lembaga yang menangani itu yang dulu disebut BNP 2 TKI. Masuk 2017 berubah transformasinya BP2MI. Kata TKI diganti dengan PMI karena terlanjur image publik kalau bisa TKI itu buruk, menganggap rendahan. PMI lebih humanis dan juga International Labour Organization menggunakan istilah migrant worker. Next. Stigma publik yang tadi saya katakan sangat buruk terhadap PMI. Next. Siapa saja yang termasuk pekerja migran Indonesia? Kita baca satu persatu. Pekerja migran yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum. Pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga bisa. Ya.
kemudian pelaut, awak kapal, perikanan, itu juga adalah pekerja migran. Next. Siapa saja yang harus dilindungi oleh BP2MI? Satu, calon pekerja migran, status masih calon, dia sudah dalam perlindungan negara. Kemudian pekerja migran, ketika dia statusnya pekerja migran, dia dalam perlindungan negara. Dan juga keluarganya, istri, suami, atau anaknya, dalam perlindungan negara. Ini transformasi dan perubahan besar bagaimana negara ingin memposisikan diri hadir ya untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia. Dan perlindungannya 3 dimensi. Next. Next. Ini. Pelindungan ekonomi, pelindungan sosial, dan pelindungan hukum itu diberikan pada PMI, calon PMI, dan juga keluarga pekerja migran Indonesia. Ini perintah undang-undang. Next. Perubahan fundamentalnya kita lihat ya, dulu orang bekerja dimobilisasi, sekarang tidak boleh. Anda sudah kompeten, Anda sudah mengikuti pelatihan, Anda memiliki keahlian, keterampilan di sektor pekerjaan, sebagai Anda mau melamar di mana, Anda memiliki kemampuan berbahasa yang cukup, Anda bisa mendaftar sebagai pekerja migran Indonesia. Next. Nah, berapa jumlah pekerja migran Indonesia di luar negeri saat ini ya? Saat ini. Per hari ini angkanya cukup tinggi tuh. 5 juta Bapak Ibu para mahasiswa, jumlah pekerja kita ini 5.067.000 per hari ini. Angkanya tinggi ya. Ya. Saya ingin luruskan karena biasanya di negara ini kalau media sosial, handphone di tangan kita udah berseliweran berita hoax, fitnah, adu domba, ya, kebohongan, itu tandanya pilpres sudah dekat. Unik negara ini. Jadi kalau media sosial, handphone di tangan kita udah berseliweran, ya, hoax, fitnah, adu domba antar suku dan agama, itu tandanya pilpres sudah dekat. Pilpres 2019 itu sangat terasa, isu PKI lah. Tapi kok 2004 udah nggak ada lagi ya isu PKI. Pemutaran film tidak jadi seksi lagi. Ya, pasti adik-adik mahasiswa tahu menjawabnya lah. Isu tenaga kerja asing nggak ada lagi. Padahal 2019 katanya Indonesia diserbu tenaga asing. Itu juga hoax, itu juga kebohongan. Kita lihat 10 negara besar, ya. Kita lihat. Saya fokus ke 2 negara ya, sebelah kanan dari adik-adik. Taiwan dan atas. Orang Indonesia yang saat ini bekerja di Taiwan 1.013.326. Hong Kong 992.814. Ada yang bisa jawab? Hong Kong dan Taiwan di jumlah berapa? Yuk, ada yang bisa jawab? Ayo cepet, pakai kalkulator. Tanya Google, jangan dibodohin Amerika kita nanti. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Hadiahnya udah ada, hadiahnya. Pak Uji, hadiahnya udah ada. Ya. Udah angkat tangan, saya kasih 500.000 deh yang bisa jawab, yang pakai ini. Yang adik depan deh, Dek, cepet dek, ayo dek, jangan salah, ayo, adik ini nih perempuan, ayo lari dong, kayak mau demo ke istana, lari ke gedung MPR DPR, ya, nah nggak apa-apa, jawab dari situ aja, ya, tolong jumlahkan, Hong Kong dan Taiwan itu 2 negara paling seksi pekerja kita ada di sana, dengan jumlah tadi berapa totalnya? 900 jumlahnya 2.006.140. Bener nggak? Betul ya? 500.000. Cepet Ji. Sini. Naik ke atas. Diulangi kuat. Berapa jumlah orang Indonesia yang saat ini bekerja di Hong Kong dan Taiwan? 2.006.140 orang. Benar ya?
Hah? Benar ah. Jangan dolim, 500.000 ya. Iya. Udah punya pasangan? Udah ya? Ya lumayan buat beli kuota, telepon si Ayang, si Ebeb. Nah, oke. Ya. Kawan-kawan mahasiswa, Pak Rektor, para wakil rektor. Jumlah pekerja kita di Taiwan dan Hong Kong 2 juta lebih. Hong Kong dan Taiwan itu daratan mana? Saya ingin tanya, teriak. Siapa yang bisa jawab? Hong Kong, Taiwan itu bagian negara mana? Negara mana? Negara mana? 250.000, 250.000. Ayo. Hong Kong, Taiwan itu negara mana? Lebih dikenal negara mana? Cina Selatan. Kuat, negara mana? Cina Selatan. Cina, ya. 250.000, ya. Kasih, ya. Oke. Saudara-saudara, kenapa saya ingin state lebih khusus terkait Hong Kong, Taiwan? Begitu besar orang Indonesia kerja di Cina. Terus Pilpres 2019 kita sebarkan hoax, orang Cina banyak masuk Indonesia. Padahal orang Cina di Indonesia yang bekerja di Indonesia itu 68.000. Kalau ingin lihat data, datang ke kami punya comment center 5 juta ya. Jumlah pekerja kita ada semua di situ. Siapa dia, asal dari kampung mana, berangkat kapan ke luar negeri, kerja di negara apa, di perusahaan mana, siapa majikannya, ya, gajinya berapa, titik koordinat dia tinggal di mana. Ada di comment center kita. Jadi orang Indonesia yang bekerja di Indonesia, orang Cina kerja di Indonesia itu 68.000. Orang Indonesia kerja di Cina itu 2 juta lebih. Terus kita mau menjadi korban hoax dengan serbuan tenaga kerja asing ke Indonesia? Ya kalau urusan ilegal mah pasti selalu ada kasus dia masuk ilegal. Sama dengan kita, 5 juta ilegalnya di luar negeri. Itu akan selalu ada, tersebar di 80 negara. Ya. Nah artinya, ya mudah-mudahan kita sebagai masyarakat atau kalangan kampus tidak menjadi korban hoax ya dan sebagainya. Yang ini bisa memecah belah persatuan negara kita. Next. Ini negara terbesar. Oke, provinsinya mana aja yang menjadi kantong pekerja migran? Tuh, ayo dilihatin provinsinya. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah ini balap-balapan biasanya. Ya, siapa yang juara 1 tahun ini, besok bisa menjadi juara 2, juara 3. Ini yang resmi ya, kita bicara resmi nih, resmi ya, yang keren-keren. Nanti pasti akan kaget. Berapa sih gaji? Ya pegawai kita yang kerja di Taiwan, kerja di Hong Kong, kerja di Jepang, Korea, Jerman. Pasti kaget. Pasti habis bubar acara ini pasti daftar ya. Next. Nah, kenapa saya marah ketika negara ini lalai, abai dalam memberikan pelindungan kepada PMI? Kenapa saya marah kalau ada pihak yang mindsetnya menganggap rendah pekerja migran, padahal mereka orang hebat, istimewa, penyumbang devisa 227 triliun kepada negara ini. Penyumbang devisa terbesar kedua setelah sektor migas itu pekerja migran, saudara-saudara. Yang uang ini dipakai oleh negara. Sebagian nyumbang IKN, belum juga selesai. Sebagian untuk BTS, nggak jadi juga towernya. Sebagian untuk menggaji orang-orang terhormat di negara ini. Walaupun ada 1000-an dipakai judi online. Iya kan? Saya selalu mengatakan dalam teori negara modern, negara demokrasi, tidak ada negara yang tidak memiliki keuangan yang tidak bersumber dari rakyatnya. Kita ini kena pajak semua. Kenapa kuliah di UIN harus bayar? Ya UIN juga punya kewajiban pada negara. Kenapa buka usaha harus ada surat izin usaha? Kenapa punya motor, punya mobil harus ada pajak kendaraan bermotor? Tidak ada yang tidak kena pajak di Republik ini. Ya, walaupun kadangkala ya pajaknya hilang juga entah kemana. Makanya UKT stop deh, jangan UKT-UKT-an. Tapera stop, jangan tapera-tapan. Ya kenapa ya maksud saya?
Kalau biaya kuliah itu tidak naik, saya yakin tidak ada yang dirugikan. Mungkin menteri menganggap kalau Gojek tidak naik, itu rugi mungkin. Ini agak ngelantur sedikit. Oke ya, PMI itu penyumbang devisa terbesar kedua setelah sektor migas, tapi di Filipina PMI menjadi atau pekerja migran menjadi penyumbang devisa pertama pada negaranya. Ya, kita ingin jadi Filipina suatu saat. Next, sehingga itulah mereka disebut pahlawan devisa. Kita lihat kenaikan signifikan sumbangan devisa. Ini dirilis resmi oleh BI loh, Bank Indonesia. Ya, ini kenaikan signifikan. Ya. Saya menjabat tahun 2020, 2021 kita kena COVID, turun. Ya. 2023 alhamdulillah kenaikannya 42%, 227 triliun. Next. Pembagian kewenangan sudah diatur oleh negara melalui Undang-Undang 18 2017. Next. Sinergi antar kementerian lembaga walaupun belum jalan, ya. Masalah Indonesia ini masalah koordinasi. Ya, koordinasi. Jadi core-nya dinasti. Ya. Paham? Dia menjadi core kalau urusan nasi, gitu kan. Jadi core-nya dinasti. Tapi koordinasi yang sesungguhnya sulit antar kementerian lembaga. Ego sektoral masih terlalu kuat, ya. Dan cawe-cawe banyak pihak, bukan cawe-cawe pilpres ya, cawe-cawe banyak pihak, ya. Itu masih sering terjadi di lapangan. Next. Ini tugas BP2MI. Nanti saya minta jika adik-adik butuh ya materi bisa di-share. Next. Next. Kita lihat sekarang. Kalau tadi kita bicara ilegal, seperti apa sih ya bekerja secara resmi? Nah, lihat, kalau yang resmi itu mendapat jaminan perlindungan negara. Anda berangkat harus menjalani pemeriksaan medical check up, sehat, ya. Kemudian Anda mendapatkan asuransi ketenagakerjaan, kematian, meninggal, anaknya diberikan jaminan ya untuk pendidikan. Dan sekarang pelepasan PMI. Pak Rektor, boleh nggak kami undang teman-teman BEM atau siapapun mahasiswa yang ingin hadir di hari Senin? Kita akan melepas tanggal berapa, Bu? Pekerja migran Indonesia. Kita lihat, ini tampilannya tuh, ya. Oke, satu persatu kita bedah. Pasti kaget. Mereka sekarang punya launch di 8 bandara internasional. Pak Rektor kalau mau ke luar daerah, ke luar negeri, mampir di launch ya. Lounge itu tempat mewah di bandara, tempat rehat, orang bisa santai, makan minum difasilitasi, tapi yang masuk lounge pasti orang kaya, berduit, dia tidak perlu pakai uang cash, cukup dengan kartu kredit. Atau para pejabat-pejabat negara, orang-orang yang disebut terhormat, walaupun banyak yang terhina juga akhirnya kan, gitu ya. Masuk ke lounge, PMI di mana? Duduk ya di emperan-emperan bandara menunggu sekian jam. Sekarang mereka punya lounge di 8 bandara internasional gratis untuk PMI, penghormatan negara kepada pekerja migran Indonesia sebagai pahlawan devisa. Kita lihat lounge-nya. Tuh, lounge-nya. Mewah ya. Ini di Bandara Suta. Ada yang lebih mewah. Nah, ini dia. Ini di Bandara Internasional Juanda, gratis, PMI bisa mampir sebelum berangkat atau baru tiba dari luar negeri. Untuk keluarganya juga. Next. Ya, kemudian ini di Ahmad Yani Semarang. Kemudian next. Ini di Yogyakarta, ini teman-teman PMI lagi mampir, ya. Next. Bandara Ngurah Rai, kemudian Lombok Nusa Tenggara. Kemudian Kuala Namu Sumatera Utara. Ini di Lampung terakhir. Tempat istimewa, fasilitas istimewa untuk pekerja migran Indonesia. Tidak cukup itu, ya. Kalau di bandara itu ada jalur imigrasi, diberikan istimewa kepada diplomat, anggota DPR, menteri dengan paspor warna hitam, begitu Pak Dubes ya. Itu yang disebut jalur ofisial diplomatik. Tidak perlu berdesak-desakan, tidak perlu ada antrian panjang. Orang-orang terhormat di negara ini diberikan fast track. Dan sekarang fast track disiapkan khusus untuk pekerja migran Indonesia. Ini fast track, jalur cepat. Tulisan karpetnya warna biru bertuliskan VVIP, pekerja migran Indonesia.
Ada yang tahu VVIP? 500.000. Ayo angkat tangan. Ayo laki-laki tuh. Ya, cepet sini. 500.000. Yang belakang Mas. Ada Mas. Ayo. 500.000. VVIP itu apa? Yuk langsung. VVIP apa itu? Very important person. Apa artinya? Orang yang sangat penting. Ya, 100 ya. Oke, izin foto boleh Pak? Saya dulu. Oh iya. Izin foto ya. Makasih Pak. Makasih ya, thank you ya. Wah, lumayan buat nelpon si Ayang, ya, atau ngajak makan di warteg si Ayang, ya. Seperti ini fasilitas fast tracknya, coba kita liatin semua. Oke. Nah ini di Surabaya, fast tracknya banyak nih, ya. Karena penempatan terbesar kadang lebih banyak dari Surabaya untuk P2P. Oke. Apalagi loan, fast track, kemudian apalagi fasilitas untuk PMI, kita lihat berikutnya, ya. Credential letter. Ayo, siapa yang ngerti credential letter? 500.000 credential letter. Pak Uji siap? Credential letter. PMI dapat credential letter. Apa itu credential letter? Semacam kayak dokumen akreditasi gitu Pak. Dokumen akreditasi. Iya. Kurang tepat. Ada yang tahu? Ah, Mbak yang baju hitam yang pakai salah. Ayo Mbak. Dia udah nyoba 3 kali jawab salah terus. Tapi tetap semangat. Ya harus. Ya. Hidup mahasiswa. Ya. Ayo. Credential letter itu apa Mbak? Credential letter itu jaminan untuk para PMI agar sejajar dengan duta negara. Oke, boleh. Fungsinya sebagai jaminan itu benar. Ya. Tapi lebih tepatnya credential letter itu adalah surat kepercayaan negara. Ya. Karena sudah terlanjur naik berpasangan, kita berikan masing-masing 250.000, ya. Dan kita doakan insya Allah jodoh. Oh, udah punya. Udah punya, ya. Kawan-kawan, ada yang belum punya pasangan? Coba angkat tangan. Ada yang belum punya pasangan? Ada yang belum punya pasangan? Oke, hati-hati ya, hati-hati. Ada jomblo, ada single. Single itu pilihan, jomblo itu takdir. Tapi para jomblowan-jomblowati jangan berkecil hati. Jomblo itu seperti bendera. Tidak semua orang memiliki, tapi bendera selalu dihormati. Wah. Aduh, ini bukan saya ngomong. Ini Pajar Setboy yang ngomong. Oke, makasih. Ya, makasih. Dibagi 2 ya. Nanti aturan di kantin ya. Ya. Kawan-kawan, credential letter itu di Republik ini sejak berdiri 78 tahun lalu itu hanya dimiliki oleh satu orang yang bernama duta besar. Menteri ke luar negeri, anggota DPR ke luar negeri, saya ke luar negeri, kepala daerah ke luar negeri, Pak Rektor ke luar negeri, tidak boleh memegang credential letter. Hanya satu orang yang bisa pegang credential letter, yaitu duta besar. Sekarang perubahan besar, penghormatan negara kepada PMI. Tidak hanya duta besar, PMI berangkat memegang credential letter, surat kepercayaan negara. Diberikan kepada majikannya, dubes credential letternya presiden yang tanda tangan, PMI ya credential letternya ditangani oleh pekerja migran Indonesia. Bahasa Indonesia, Inggris, yang ketiga Korea. Nah, tergantung yang ketiganya itu bisa diganti-ganti. Kalau dia ke Jerman diganti bahasa Jerman. Kalau dia ke Inggris, mohon maaf, ke Polandia diganti pakai Polandia. Ke Jepang diganti pakai bahasa Jepang, ya. Ke Jawa Tengah diganti pakai bahasa Boyolali, ya. Ke arah Bogor diganti pakai bahasa Cilengsi, ya. Tergantung ya negara tujuan. Next. Ini fasilitas-fasilitas ya istimewa. Mereka juga kita sudah berikan label sebagai Duta Pariwisata Indonesia resmi. Pekerja migran Indonesia adalah Duta Pariwisata Indonesia. Next.
Nah, ini comment center yang saya katakan tadi. Kalau ada yang mau penelitian atau melihat tetangga kita mungkin namanya siapa yang diingat, atau mantan pacar pernah diputusin sakit hati udah di mana sekarang, kali-kali aja udah ada di luar negeri, tinggal search namanya akan keluar dia ada di negara apa, bekerja sebagai apa, majikannya siapa, gajinya berapa, dia selesai kontrak dan kembali ke Indonesia kapan, ada semua. Titik koordinat dia tinggal di mana. Kali aja ada yang pernah diputusin, ditinggalin, kemudian pengen ketemu, ayo saya temani ke negara mana dan di mana dia berada, ya. Biaya ditanggung BP2MI karena ini masalah hati, ya, masalah cinta. Jadi negara harus terlibat memberikan perlindungan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Oke, ya kita lihat pelepasan tadi yang pakai jaket kuning. Bapak Ibu sekalian, PMI sekarang dilepas seremonial, makanya saya undang tanggal 15, yuk hadir. Pejabat-pejabat negara hadir, anggota DPR hadir, orang-orang penting di Republik ini dihadirkan, memberikan sambutan motivasi kepada mereka, menandakan bahwa mereka orang yang harus dihormati oleh negara, dilepas oleh negara. Yang pakai jaket kuning, lihat pelepasan, ya. Dan ketika pelepasan, presiden pernah hadir juga melepas. Nggak ada loh di negara manapun PMI dilepas oleh presiden, nggak ada, hanya Indonesia, ya. Mana tadi yang pakai jaket kuning, Mas? Yang pegang credential letter aja. Oke, kita lihat ya. Mereka pakai jaket, uniform, mereka pakai baju putih, pakai dasi, keren-keren semua. Ya, nih lihat contoh pelepasan. Ya, ini mimpi saya yang saya wujudkan ketika saya dilantik oleh presiden. Mereka adalah anak-anak bangsa yang memberikan kontribusi besar pada negara, sehingga negara harus memberikan penghormatan pada mereka. Ibarat kita melepas kontingen Olimpiade, ibarat kita melepas kontingen SEA Games. Bedanya adalah kontingen SEA Games Olimpiade adalah duta negara untuk bertarung dalam event olahraga, menjadi juara, dia menyumbangkan medali kepada Indonesia. Mereka duta negara, diutus oleh negara, mewakili negara, bertarung dalam merebut peluang kerja ke luar negeri. Dari hasil pertarungan itu dia sumbangkan devisa yang sangat besar pada negara. Jadi pelepasannya kayak melepas kontingen Olimpiade, SEA Games dan sebagainya. Saya ingin persingkat karena nanti akan dilanjutkan diskusi, dan saya juga nanti mohon pamit Pak Rektor tidak sampai selesai di tempat ini, ya, karena ada acara lain. Korea gajinya berapa? 23 juta sampai 30 juta. Korea. Ini Korea nih yang tadi kita lepas pakai baju kuning. Mana Korea? Oke, ya. Kita lihat Jepang, gajinya berapa Jepang? Ya, Jepang. Lihat Jepang, gajinya tuh 100.000 yen sampai 200.000 yen. Dan ada PMI yang mengalahkan gaji menteri dan gaji kepala BP2MI. Gajinya rektor dikalahin oleh PMI. Jerman, kita lihat. Jerman, mana Jerman? Jerman ada? Oke, saya sebut saja. Jerman gajinya 41 juta UMR-nya. Standar gajinya 41 juta untuk Jerman. Ya. Silakan segera mendaftar, ya, bertarung dengan negara-negara lain, rebut peluang kerja di luar negeri, ya. Kita yakin bahwa satu negara memberikan fasilitasi, konstitusi negara juga memberikan peluang karena bekerja adalah hak setiap warga negara, dan kita akan memberikan perlindungan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mudah-mudahan kampus UIN bisa membantu kami untuk ikut terlibat dalam sosialisasi kepada masyarakat-masyarakat, khususnya anak-anak bangsa yang memiliki mimpi bekerja di luar negeri. Ya, nanti misalnya Pak, kami mau KKN di Indramayu, oke, mau ketemu dengan masyarakat sosialisasi, tahu nggak biaya sosialisasinya berapa? Kalau adik-adik KKN bisa mengumpulkan 200 orang untuk sosialisasi, kita siapkan anggaran 50 juta, ya. Untuk 200 orang. Kalau bisa ngumpulin 400 orang, kita siapkan anggarannya 100 juta. Ya. Karena acara ini juga mampu mengumpulkan 400 orang, kita serahkan di tempat ini 100 juta untuk kampus Universitas, ya, Syarif Hidayatullah. Gitu. Ya. Mudah-mudahan kerjasama yang kita tangani nanti kita akan wujud nyatakan dalam bentuk aksi-aksi di lapangan, dan mudah-mudahan adik mahasiswa yang tadi sudah mendengarkan sedikit paparan
bisa mencerahkan kita untuk satu, ya, anak-anak bangsa harus kita berikan peluang untuk mereka punya kesempatan bekerja ke luar negeri. Dua, anak-anak bangsa tidak boleh terjebak dalam penempatan ilegal yang beresiko tinggi. Kemudian yang ketiga, menjadi tanggung jawab kita untuk menjadikan sindikat penempatan ilegal sebagai musuh bersama, termasuk musuhnya kampus Universitas Negeri Syarif Hidayatullah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan tim Teras Sabila Luhu dari Auditorium Harun Nasution Kampus 1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Share, like, dan komen video ini. Ingat juga, subscribe dan like kanal YouTube Teras Sabila Luhu serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan berita-berita selanjutnya.